Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Asnan selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih kepada Mas Asnan yang sudah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu ya siapa yang pada pagi hari ini tidak berangkat. Yang pertama, Retno Desi Widayani, hadir. Windaria, hadir. Sylvia, hadir. Nur Afifah, hadir. Zeni Rahmawidianise, Eti Yuniarti, hadir. Asna Nur Hidayat, hadir. Vina Enggelia, hadir. Ihri Seafi Sabila, hadir. Yang terakhir Febriana Dwi Kurnia, hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya kepada anak-anak. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Anak-anak masih ada yang ingat? Ya, Bapak jelaskan kembali ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, di situ kita juga sudah bisa menentukan bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat positif. Hari ini kita akan belajar mengenai materi lingkaran. Nah, di situ kita juga akan membahas mengenai titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, tembereng, apotema, dan juring. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu dengan kita belajar lingkaran, kita bisa memahami apa itu arti dari lingkaran. Yang kedua, kita bisa mengetahui bagian-bagian penting dari lingkaran. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi lingkaran. Anak-anak, coba Bapak mau bertanya, benda yang berbentuk lingkaran yang pernah kalian jumpai di sekitar kalian contohnya apa? Ada yang tahu? Ya Mas Asnan, contohnya apa? Iya betul sekali, jam dinding ya. Nah, Bapak akan mencontohkan. Nah, jam dinding ini berbentuk lingkaran ya anak-anak. Pada lingkaran ini memiliki unsur, yaitu ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ada tembereng, ada apotema, dan ada juring. Nah, selanjutnya kalian buka buku siswa yang Bapak bagikan kemarin halaman 60. Nah, di situ kalian baca, nanti Bapak akan menjelaskan mengenai materi lingkaran tersebut. Sudah selesai membacanya anak-anak? Baiklah, Bapak jelaskan ya. Coba anak-anak ada yang tahu apa itu lingkaran? Ada yang tahu? Baik, Bapak jelaskan dulu ya. Jadi lingkaran itu merupakan himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Nah, pada lingkaran ini juga terdapat unsur-unsur tentunya anak-anak. Nah, di sini unsur-unsur yang pertama itu ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ada apotema, ada juring, ada tembereng. Nah, untuk lebih jelasnya kita kupas satu persatu ya anak-anak. Jadi titik pusat pada lingkaran itu adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya.
Nah, Bapak contohkan ya anak-anak. Nah, dari gambar tersebut, titik pusat yang berada pada lingkaran itu terdapat di tengah-tengah. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf O. O ini merupakan titik pusat pada lingkaran. Nah, yang kedua yaitu ada jari-jari. Nah, apa itu jari-jari? Jari-jari merupakan ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran pada titik pusat. Bapak contohkan ya. Nah, jari-jari pada lingkaran ini yaitu ada 3 titik. Yaitu ada titik O ke titik A, itu merupakan jari-jari. Ada titik O ke C dan ada titik O ke B. Yang ketiga ada diameter. Diameter merupakan suatu ruas garis yang membagi 2 bagian yang sama besar. Saya contohkan ya. Nah, jadi diameter pada lingkaran ini yaitu pada titik A ke titik B. Nah, di situ lingkarannya bisa membagi 2 bagian dari A ke titik B. Selanjutnya ada busur. Busur merupakan garis lengkung di bagian tertutup pada lingkaran. Bapak contohkan ya. Nah, jadi busur pada lingkaran ini dari titik A ke titik C. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Bapak contohkan ya anak-anak. Nah, jadi tali busur pada lingkaran ini terdapat pada titik A ke titik C di garis lurus. Dari A ke titik C ini merupakan tali busur pada lingkaran. Nah, selanjutnya apotema. Apotema merupakan ruas garis yang ditarik dari titik pusat ke titik busur. Saya contohkan ya anak-anak. Jadi apotema ini dari titik O, titik pusatnya kan O, terus ditarik ke bawah sedikit ke titik D. Nah, di sini O ke titik D ini merupakan apotema pada lingkaran. Selanjutnya tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Jadi tembereng ini dilingkari oleh busur dan tali busur. Bapak contohkan ya anak-anak. Jadi tembereng ini dari titik A ke titik O ke titik C, C ke titik D. Nah, ini merupakan bagian dari tembereng pada lingkaran. Terus selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi 2 jari-jari dengan busur lingkaran yang diarsir warna biru. Nah, Bapak contohkan ya anak-anak. Nah, jadi yang Bapak arsir warna biru ini merupakan juring pada lingkaran, yaitu berada di titik O, B, dan C. Anak-anak, di sini ada yang belum jelas tentang materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya ya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada Mas Asnan. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan diameter. Iya, betul sekali. Jadi, diameter yaitu suatu ruas garis yang membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi, diameter itu berada di titik A ke titik B. Nah, itu yang membagi 2 pada lingkaran. Terima kasih kepada Mas Asnan yang sudah berani menjawab ya. Ini Bapak kasih reward untuk Mas Asnan. Silahkan. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi terkait materi pembelajaran pada pagi hari ini.
Nah, nanti anak-anak kerjakan secara individu di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti seumpama kalau waktunya sudah habis, kalian kerjakan di rumah dan untuk PR. Terus kita bahas minggu depan ya anak-anak. Oke, dikerjakan mulai dari sekarang ya anak-anak. Ini Bapak kasih soalnya. Silahkan Mas Asnan untuk membagi bersama teman-temannya. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini siapa yang berani menyimpulkan pembelajarannya? Ya, silahkan Mbak Eti simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Iya, betul sekali. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai materi lingkaran. Nah, di situ kita juga sudah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Di situ ada titik pusat, ada jari-jari, ada tembereng, ada diameter, ada tali busur, ada apotema, dan ada juring. Terima kasih kepada Mbak Eti yang sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi mengenai pecahan. Kalian pelajari ya anak-anak, besok minggu depan Bapak akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Baik, selanjutnya rapikan meja dan masukkan buku ke dalam tas kalian masing-masing ya anak-anak. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Asnan untuk memimpin berdoa. Terima kasih kepada Mas Asnan yang sudah memimpin berdoa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Bapak ya anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.